Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teori-teori perkembangan peserta didik. Sebelumnya di sini ada saya Alfarizi, ada Diana Nopera dan Mega Lugita. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mega Lugita. Kepada Mega, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lugita. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang teori-teori perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia adalah suatu proses yang kompleks, yang juga termasuk seperti perkembangan fisik, perkembangan intelektual, termasuk juga kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial. Dan selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi lingkungan fisik seperti kondisi keamanan, cuaca, suasana geografis, sanitasi, dan juga keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Dan yang selanjutnya itu ada teori-teori perkembangan, yaitu ada teori psikodinamika. Teori ini memandang pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan peserta didik atau perkembangan anak, dan terbagi juga beberapa teori. Yang pertama ada teori Sigmund Freud, yang dimana teorinya ini menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen. Yang pertama itu sejak lahir, dan yang kedua selama perkembangan kehidupannya, dan yang ketiga itu berkembang dari puncak kedewasaan. Dan yang kedua juga ada teori Erik Erikson. Erik Erikson ini merupakan penganut teori psikodinamika. Dia menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodolog. Sekian dari penjelasan saya, mungkin akan dijelaskan lanjut oleh teman saya, Diana Nopera. Kami ucapkan terima kasih kepada Mega Lugita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Nopera. Kepada Diana Nopera, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Novera dari kelas A Prodi Penmas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan psikososial. Pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Kemudian yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori behaviorisme dan belajar sosial. Nah, untuk behaviorisme, dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah Bruce Frederick Skinner. Para ahli perilaku behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Kemudian ada teori belajar. Nah, tokoh ini adalah Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Nah, kemudian ada peran terhadap perkembangannya, yaitu behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Kita masuk pada teori humanistik. Humanistik teori telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis dengan kodrat manusia. Pandangan humanistik
menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Mega Lugita. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teori kognitif. Menurut Jane Piaget tahun 1896 sampai 1980 bahwa psikologi perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Oke, itu menurut teori kognitif. Selanjutnya yaitu menurut teori ekologi. Teori ekologi ini bermula oleh Yuri Bronfenbrenner dalam Sandrock 1995, merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Jadi di sini lingkungan yang berperan aktif untuk perkembangan dari perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya itu teori etologi yang terakhir. Itu etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi atau perubahan secara lambat dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi yang penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam yang paling baik yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Jadi di sini perkembangan secara lambat menurut teori ekologi yaitu mengarah kepada perkembangan biologis dari manusianya. Oke, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan kepada kelompok yang lain. Semoga bisa diambil materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.